oh modal 50 juta udah bisa punya produk. Iya, ternyata 50 jutanya lo habisin buat produk lo, terus lo gak punya modal lagi buat marketing. Padahal ketika lo bikin produk itu baru 30% dari perjalanan. Berarti gitu paling powerful YouTube? Paling powerful YouTube untuk membership ya waktu itu ya. Karena kan gue belum promosin produk kan. Itu di tahun 2020 lah, 2020-an. Tapi favoritnya malah Facebook, di mana follower lu paling kecil di sana? Follower Facebook gue ada 115.000 follower. Dibandingin platform lain? Platform lain, iya. Tapi Facebook itu, gimana ya, again, gue itu memang bukan tipikal yang memonetize sih untuk mendapatkan follower sebanyak-banyaknya untuk kemudian gue convert biar mereka beli barang gue, enggak juga. Jadi ya karena emang hobi gue di situ. Kalau misalnya dari sisi penjualan, gue memang banyak bergantungnya dari Meta Ads, iklan berbayar di Facebook. Sehingga kalau gue diundang juga, kalau misalnya mereka tanya, gimana sih cara jualan? Oh, gue bagi 2 tugas. Ada partner gue, Agung, yang bagian sales. Sementara gue adalah orang yang di bagian operasional dan produk, sampai ke titik poin di mana gue juga yang meramu konten-konten iklannya, biar Agung itu memiliki banyak konten iklan untuk di A/B testing, kan. Jadi untuk mengiklankan satu produk, misalnya gue mau launching satu produk pun, setidaknya harus ada 30 konten video yang bisa diiklankan untuk ketahuan yang mana yang winning, yang mana yang orang suka, yang itu yang akan kita recreate. Kayak gitu. Apa sih pentingnya personal branding buat seorang Christine Ali dalam membangun Lume dan Lume Colors ini? Gue jujur ya, kalau dibilang penting nggak penting, bukan dulu lah. Sebenarnya baru kayak berapa bulan terakhir, 6 bulan yang lalu kalau lo tanya ke gue pasti bilangnya tidak sepenting itu. Yeah. Karena gue tipikal paling mager kalau disuruh jadi konten gitu kan. Jadi ada muka gue mengontenkan, ini pakai lalu kayak, aduh. Dan gue bukan tipikal yang, kan ada ya brand owner lain atau mungkin yang seller lain yang gitu. Kadang live, kadang di story-nya tuh update, hari ini gue lagi pakai lipstick ini guys. Aduh, gue hampir nggak pernah. Gue hampir nggak pernah karena udahlah nggak bayar orang aja, maksudnya bayar talent atau endorse key opinion leader, call atau endorse tiktokers untuk bikin video di mana videonya gue owning untuk gue iklankan. Karena kan gue juga mikir dong, ya kalau semuanya terlalu melekat ke gue, masa iya gue nanti udah umur 50 tahun, udah nenek-nenek, udah melorot, terus gue masih iklanin Lume. Nah, tapi kemudian mulai akhirnya tiba-tiba dari tim iklan, dari tim advertiser gue, Ci, coba dong Ci. Cici kan dulu pernah ada beberapa konten iklan tuh selalu winning. Padahal tuh misalnya cuma satu doang, misalnya gue lagi mau launching hair and body gitu ya. Ngomongin sampo, ya udahlah waktu itu karena lagi urgent, nungguin call tangan agreement segala macam kan lama. Akhirnya udah gue nggak apa-apa. Ternyata selalu winning, dan itu kalau sekalinya nemu konten winning di Meta Ads, itu tuh bisa dipakai sampai setahun. Dan selalu winning, enaknya gitu. Terus akhirnya ketika gue launching parfum yang Lume Amande, Ci, udah deh Cici bikin konten. Aduh, gue kalau bikin konten tuh, gue ngomongnya tuh terlalu panjang, gue bilang. Karena gue kalau mendeskripsikan sebuah parfum, apalagi ini parfum tuh bukan parfum yang dupe yang brand-brand yang orang udah familiar dengan wanginya, gue pasti cenderung panjang. Ya kalau lu mau ceritain gue gimana the story behind kenapa gue bikin parfum ini, pasti itu durasinya nggak mungkin bisa semenit. Dan kalau lu cut juga message-nya hilang, gue bilang gitu. Ya udah nggak apa-apa, yang penting Cici nongol. Jadilah tuh video sepanjang durasi 4,5 menit. Buat iklan tuh? Buat iklan. Dan ternyata itu iklannya winningnya gila-gilaan. Jadi untuk harga parfum gue itu kan 249.000 ya, yang Lume Amande. Itu cost per closing-nya. Closing real ya, 8.000 perak. Dengan dengan cepet iklan kaya, Ci, ya? Dengan iklan 4,5 menit. Ya kan modal parfumnya belum hitam. Modal parfumnya kan juga premium itu, gila. Tambah 10.000 lah. Enak aja 10.000 botolnya. Enggak lah, itu yang eksklusif lah. Kalau enggak, ada lah parfum yang biasa aja kita jualnya juga nggak mungkin semahal itu. Oke. Minum dulu nih ya. Terkaya gimana? Jualan parfum nggak ya guys? Gitu orang ya. Oke. Ya.
Gue jadi kehilangan train of thoughts karena kayak gitu. Habis ini pulang dia bikin parfum. Selain riset udah pinter. Berarti karena kejadian itu jadi memutuskan ya udah deh, gue balik tampil di depan lagi sebagai jenderalnya gitu. Sebenarnya gue nggak sampai memutuskan gue tampil di depan sih, tapi ya itu dari anak konten, anak kreatif, sampai advertiser, akhirnya suruh gue selalu ada. Setidaknya setiap kali di setiap produk, kan gue ada produk, ada bedak tabur, bedak compact, foundation, parfum, lalu terus skincare. Jadi setidaknya tuh di setiap kategori produk ada satu video gue lah. Jadi mereka request seperti itu. Itu sih yang mager banget sih. Berarti sebagai brand owner zaman sekarang penting untuk tampil di depan untuk mempromosikan brandnya sendiri. Yes, walaupun sekarang juga masih banyak. Bisa kok lo mendapatkan omset atau apa tanpa harus menampilkan wajah. Iya. Karena kan alasannya banyak juga yang gue nggak biasa ngomong depan kamera segala macam. Tetap sih, kalau dari sisi gue ya, lu tetap harus kelihatan sebagai brand owner. Walaupun lu nggak ngomong depan kamera, setidaknya lu bisa voice over. Jadi bisa kayak contoh, gue itu pernah sepanggung sama Christy Basil. Christy Basil itu adalah desainer gaun pengantin. Pas acaranya Coach Armala ya? Iya. Lu ada di situ lagi jangan-jangan. Kok nggak ini sih sama gue? Nah, jadi Christy Basil itu kalau kalian lihat dari sisi TikToknya, dia kan nggak pernah ngomong depan kamera gini kan. Tapi dia itu tuh, jadi ada yang nge-shoot the story behind. Jadi dia voice over. Cumanya kan orang setidaknya tahu, oh ini pemiliknya ini, oh kayaknya gayanya gini, oh gini-gini. Jadi your face itu really represent the brand gitu kan. Itu sih. Apakah harus face-nya good looking untuk bisa bikin brand skincare? Enggak. Ya kalau misal untuk skincare setidaknya lu jangan jerawatan lah ya, kasarnya nggak sih? Tapi tergantung angle ceritanya sih. Kayak misalnya muka lu mungkin ada bopeng gitu ya. Tapi kan memang kita juga itu udah public knowledge di mana yang namanya bopeng itu lu mau pakai skincare apa juga susah. Lu mau laser ke klinik aja juga susah. Kayak gitu. Tapi kan lu bisa kasih lihat perjalanan gue untuk bisa dapat wajah kayak gini tuh dari sebelumnya seperti ini yang mungkin udah dulu heboh jerawatnya dan lain-lain kayak gitu. Jadi tergantung dari angle story ceritanya. Berarti kalau owner itu punya satu personal brand yang kuat, ini akan membuat, kalau dari cerita si Christina Lee ini, iklannya ROAS-nya lebih tinggi. Iya. Dibanding kalau dia nggak punya brand. Iya. Branding yang kuat ya. Iya. Jadi buat teman-teman brand owner, buruan personal brand. Iya, soalnya sayang banget. Kalau misalnya buat kalian yang, tapi gue nggak pernah nongolin muka, asik-asik aja Ci. Karena lu nggak pernah coba ngiklan yang ada muka lu. Lu baru bisa ngomong ketika lu compare dong. Ketika ada wajah lu, emang enggak dong. Perlu sampai live nggak? Gue jujur nggak pernah live sih. Aduh. Belum dicoba kan? Gue nggak bakal bisa. Belum dicoba kan? Ayo ya guys, tolong ya beli ini ya guys, beli ini. Coba berarti next coba. Nggak mau. Tadi kan baru bilang kalau belum dicoba nggak tahu. Tahu semua anak gue, ayo chill live ya gila. Gue kapan me time-nya ya gue. Lu pernah live? Lagi. Live, jualan kelas live kita. Nah, kalau dia nggak mau munculin muka, berarti kan sekarang udah less likely bisa successful dibandingin orang yang munculin muka lah ya. Nah, mungkin boleh ambil assumption kayak gitu ya. Sekarang, untuk brand owner yang baru bangun dari nol, pengen bikin brand, itu perlu modal berapa sih untuk bisa berhasil? Perlu modal berapa untuk bisa berhasil? Ini modal untuk marketing budget ya, bukan ngomongin asal tahu aja ya. Gue tiap kali launching sebuah produk gitu ya, baru nih, produk baru, itu selalu kita mulai budget dari 200.000 per ads. 200.000 per ads, atau bahkan per apa sih namanya tuh, misalnya 200.000 untuk foundation, tapi isinya bisa jadi ada 5 video di dalamnya. Jadi kan tergantung yang running duluan yang mana. Oh, itu budget ads-nya ya? Dari ads-nya. Kalau untuk bikin brand itu perlu budget berapa sih kalau misalnya untuk di skincare atau untuk di beauty gitu? Aduh. Kalau 1M, 2M itu masih bisa nggak sih bikin brand saat ini?
Itu kalau sampai formula segala macam. Iya, sampai cukup semuanya. banget, cukup banget. Cukup banget. Itu jauh dari cukup lah. Kayak misalnya mungkin skincare. Skincare itu anggaplah secara formula dan lain-lain. MOQ-nya rata-rata kalau yang pabrik yang belum terlalu, maksudnya pabrik yang masih sedang mencari klien, itu MOQ 1000 sampai 1500 itu mereka terima. Yeah. Anggaplah 1500 dengan modalnya misalnya 50.000 deh, misalnya nih gue nggak salah 50.000 karena MOQ-nya cuma 1500. Itu berarti berapa? 1500 kali 50.000 65 juta kan? Iya ya. Tapi kan itu baru produknya doang. Baru produknya doang kan? 65 juta dong, tapi nggak nyampe MM-an kan? Iya. 1500. 65 juta buat produknya, udah berikut packaging dan lain-lain tuh. Terus udah, kalau bener-bener baru mulai banget, nggak usah juga hire tim video internal. Karena enakan langsung endorse TikTokers atau affiliate siapa gitu. Karena pertama dengan lo endorse, lo menghemat hire talent, hire video editor, ya dong. Karena kan udah dapat videonya udah jadi. Dan selalu utamakan cari affiliate-nya atau cari, bukan affiliate ngomongnya, cari orang yang di endorse itu adalah orang yang pintar ngomong. Yang believable. Jadi, apalagi kalau tujuannya untuk iklan. Nggak usah nyari yang followernya banyak. Yang penting makanya kalau gue sendiri, gue tuh sering banget kalau lagi buka TikTok gitu ya. Random banget, gue kadang belum tentu nyari orang tuh yang dia lagi bermain di dunia beauty. Bisa jadi dia lagi promosin makanan, lagi promosin traveling, tapi tuh gaya ngomongnya tuh enak banget, terus kayaknya gue tuh sampai terbius untuk nonton terus. Itu pasti gue akan minta tim gue endorse dong, karena dia gaya ngomongnya enak. Nah begitu juga ketika gue mulai hiring orang untuk dijadikan sebagai talent. Efisiensi di gue itu adalah gue memanfaatkan karena jadi win-win solution. Di luar sana banyak sekali orang ingin belajar jadi content creator. Okay. Dan banyak sekali waktu sebelum gua buka lowongan ini, Ci, bisa nggak sih Ci magang di kantor Cici buat belajar jadi content creator? Ya udah, dan sementara dari sisi gua butuh wajah yang selalu ganti-ganti dong. Kalau bisa kan, setiap 3 bulan setidaknya fresh face terus lah. Biar konten iklannya kan nggak dia lagi mukanya. Jadi itu akhirnya gue pertemukan lah. Jadi ya udah lu magang, gue juga kasih uang saku. Kan istilahnya kalau anak magang uang saku ya. Uang saku ya 2 juta sampai 3 juta bahkan tergantung dari performa dia dalam sebulan. Dan itu pun juga seleksinya adalah gue kasih skrip. Jadi misalnya ngelamar banyak nih, ada 20 orang, 30 orang. Gue kasih skrip, ya skrip promosi Lume. Udah, seleksi akhirnya adalah lu baca skrip ini, kirim audionya ke gue. Gue akan dengerin audio yang suaranya itu bisa ngejelasinnya nggak kaku. Tampang nomor sekian. Tampang bisa pakai filter? Bukan soal pakai filter. Tampang itu nomor sekian. Yang penting tampangnya itu nggak jutek. Okay. Tampangnya itu friendly. Lu nggak mesti wajah mulus, nggak mesti wajah paripurna cantik. Bahkan kalau wajahnya terlalu cantik sekalipun nih, malah jadinya ketika diiklankan, ya jelas aja lu pakai itu bagus, emang wajah lu udah cakep. Oh, bisa kayak gitu? Ya bisa kayak gitu. Justru misalnya kalau gue lagi mengiklankan foundation nih, banyak kok yang mukanya memang aslinya jerawatan gitu kan. Justru kan untuk memperlihatkan foundation gue bisa mengcover. Oh, lu cari yang before kalau bisa. Iya. Tapi ada juga yang udah cantik, ya udah cantik ya nggak masalah. Yang penting cara penyampaiannya. Karena kan apalagi dengan SKU produk udah segitu banyak. Kalau misalnya dia kurang cocok di sini, tapi gaya ngomong enak, kan dia bisa promosin parfum gua, bisa promosin sampo, promosin body lotion, kayak gitu. Itu sih yang awal-awal untuk menghemat. Jadi dengan kayak gitu kan udah hemat orang produksi konten, karena kan udah ada kontennya dari mereka. Berarti modal 100 juta udah bisa bikin brand? Makanya kenapa waktu itu gue ikut kelasnya Dodi Zulkifli ya, kelas branding, dia bilang kan, dari BPOM itu dalam setahun tuh ada 1,1 juta brand kecantikan yang baru. Gila ya? Gila nggak sih? 1,1 juta brand baru, baik luar maupun lokal. Karena semudah itu sebenarnya bikin brand. Yang susah? Yang susah mungkin marketingnya, atau mungkin mereka berpikir, oh modal 50 juta udah bisa punya produk. Iya, ternyata 50 jutanya lo abisin buat produk lo, terus lo nggak punya modal lagi buat marketing. Padahal ketika lo bikin produk itu baru 30% dari perjalanan. Nggak nyampe 50%? Nggak nyampe. 30%? Belum lagi menentukan harga jual, operasional,
kayak orang gudang segala macam.